وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Akbar. La ilaha illallah. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatuhu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahzunka qawluhum, innal 'izzata lillahi jami'a, was-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba. Al-hadis. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Allah. Siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan salat Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, perkenankan saya mengangkat tema Islam yang terasingkan. Saya berpandangan tema ini sangat menarik. Kita semua yakin, kita paham bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Tapi juga tidak sedikit orang yang tidak bisa percaya kepada konsep ini. Lebih-lebih mereka yang menolak terang-terangan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kemudian ajaran-ajaran Islam ini akan menjadi sesuatu yang asing. Jamaah yang saya muliakan, di awal ceramah saya tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islamu ghariban. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a ghariban. Dan dia lama-kelamaan akan kembali juga menjadi asing, kama bada'a ghariban, sebagaimana datangnya juga asing. Tapi di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang Alhamdulillah. yang merasa terasingkan Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan atau fenomena Islam. Alhamdulillah. Jamaah yang saya muliakan, hadis yang Bismillahirrahmanirrahim. pendek ini sesungguhnya ada 3 hal penting. Kalau kita perhatikan, maka pertama,
Rasulullah ingin menegaskan kepada kita bahwa Islam ini muncul di awal itu dalam keadaan asing. Bada al-Islam ghariban. Dan itu kita lihat ketika membaca sejarah bagaimana Rasulullah menyiarkan Islam ini. Bahwa pada awalnya Rasulullah menyiarkan Islam itu dalam keadaan Islam itu karena kondisi di mana Rasulullah menyiarkan Islam yang pertama kali di Mekah, ini terjadi banyak penolakan. Dan mereka mengancam Rasulullah, bahkan tidak hanya Rasulullah, tapi siapapun pengikut Rasulullah, semua diancam. Alhamdulillah. Ya, mereka didesak dengan berbagai cara, ada tekanan, bahkan sampai bisa terjadi pembunuhan. Dan itu karena mereka tidak mengenal Islam. Islam yang diajarkan, dibawa oleh Muhammad ini punya misi pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah. Satu sisi kita lihat kaum musyrikin Quraisy di Mekah saat itu, sudah lama mereka ini mendarah daging di dalam kehidupan banyak Tuhan. Sehingga kita baca itu banyak banget itu ada berhala-berhala yang digantungkan di Ka'bah. Dan ini yang mereka sudah yakini betul. Begitu Rasulullah Muhammad datang dengan mengatakan ini salah, ini tidak benar dan mereka harus kembali kepada mengesahkan Allah, maka ajaran ini menjadi asing buat orang-orang kafir Quraisy. Mulailah mereka mencari cara bagaimana mereka bisa menghabiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, ada persoalan menarik. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad ini atau Islam yang dibawa sejak Rasulullah Adam alaihissalam sampai dengan Isa, ternyata juga semuanya mengalami hal yang sama. Begitu misi tauhid Allah, mengesahkan Allah ini disampaikan, maka masyarakat saat itu rata-rata banyak yang menolak. Kita baca dalam sejarah misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sampai 950 tahun dia mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Tapi dia juga ditolak dan bahkan diejek. Ada Nabi Ibrahim sampai akhirnya harus dibakar hidup-hidup. Ada Nabi Musa yang kemudian ingin dihabiskan oleh Fir'aun. Malah Fir'aun yang sendiri kemudian mengalami kematian. Dan itu semua bersumber pada bagaimana ajaran tauhid ini akan dibumikan tapi tidak diterima oleh manusia. Yang paling terakhir barangkali kita baca adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang sampai juga kita lihat terjadi Allah mengangkat Nabi Isa, kembalikan ke sisinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahullahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Tapi yang sebenarnya walaupun mereka itu mengatakan mereka mau membunuh Isa, tapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau begitu saya ingin mengatakan pertentangan terhadap syiar mengajarkan tauhidullah ini tidak hanya terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hampir semua nabi yang membawa ajaran Islam dengan tauhid. Isa itu kemudian kalau kita lihat misalnya saya membaca tafsir Al-Muyassar, tafsir ini dari Kementerian Agama Saudi Arabia, itu sampai mengatakan bahwa karena mereka menentang Isa soal Tuhan yang Maha Esa, maka Allah kemudian mengangkat Isa ini dalam keadaan hidup. Diangkat secara utuh dengan fisik dan psikis. Walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwa Isa hanya diangkat tidak secara fisik dalam keadaan mati, tapi tafsir Al-Muyassar itu mengatakan dalam keadaan hidup Allah mengangkat Isa. Jemaah yang saya muliakan,
Ini satu persoalan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak serta-merta siapapun orangnya yang mengajarkan tauhid itu kemudian dia akan mendapatkan kemudahan. Perjuangan para rasul untuk mengajak umat bertauhid serta memeluk Islam itu dia penuh dengan rintangan. Bahkan ancaman nyawa yang telah dialami oleh para nabi dan para pengikut-pengikut setianya. Jamaah yang saya muliakan, Rasulullah ketika itu Muhammad melihat keadaan kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy itu sangat menyedihkan. Dengan menggantung berbagai berhala di sekitar Ka'bah yang jumlahnya ratusan. Kemudian dengan keyakinan dan paham mereka bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali suku mereka sendiri. Mereka berada dalam penyimpangan yang sangat jauh. Maka Rasul bersedih, tapi oleh Allah, Rasulullah diingatkan. Tadi saya membaca surat Yunus ayat 65. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a was-sami'ul 'alim. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad, apapun yang Anda hadapi dari cercaan atau cemoohan kaum kafir Quraisy itu, tenang saja. Allah sangat tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Bahwa di situ akhirnya Anda akan mencapai kemenangan. Sudah diberikan oleh Allah. Jemaah yang saya muliakan. Persoalan kedua yang kita lihat dari hadis yang pendek tadi adalah wa sayaudu ghariban kama bada'a ghariban, bahwa Islam ini akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana pertama kali datangnya Islam itu di Mekah. Hadis ini, Pak. Saya ingin mengatakan bahwasanya Rasulullah mensyiarkan Islam, kemudian dia berhijrah di Madinah dan begitu cemerlangnya Islam ini diterima oleh masyarakat, lama-kelamaan kemudian terjadi Islam ini akan menjadi asing lagi. Sehingga hadis tadi Rasulullah mengatakan, sayaudu ghariban kama bada'a ghariban. Saya tidak tahu, terutama pada akhir zaman. Apakah sekarang kita ini semua berada pada akhir zaman? Jangan-jangan bisa iya. Melihat tanda-tandanya saya kira jelas. Jamaah yang saya muliakan, ajaran Islam ini kembali tidak dikenal dan dipahami dengan baik kecuali oleh sedikit orang saja. Saya ingin mengatakan, tahun lalu saya pernah berceramah di sini, saya mengatakan ada beberapa munculnya aliran-aliran yang sangat membahayakan sehingga membuat Islam yang tadi adalah rahmatan lil alamin, kemudian dia tercampur dengan berbagai pikiran dan aliran yang masuk, kemudian membuat orang-orang kemudian melihat Islam ini sesuatu yang asing kembali. Saya kira aliran-aliran itu banyak, antara lain ada liberalisme, ada Islam kiri. Manusia-manusia yang tidak mau diikat dengan hukum atau peraturan Allah, dia ingin hidup bebas. Ada aliran-aliran sekular, aliran yang memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan dunia. Jangan-jangan sekarang juga kita mengalami itu. Ada juga yang saya katakan kemarin itu terjadi apa yang disebut dengan ghazwul fikr. Apa? Persaingan pemikiran yang dimunculkan oleh Barat untuk menghancurkan pikiran-pikiran Islam yang sangat bagus dan sangat baik untuk kepentingan masyarakat dunia. Ghazwul fikr ini kemudian dibuat sedemikian rupa untuk bisa mengalahkan dan kalau perlu menghilangkan pikiran-pikiran Islam yang bagus itu. Dan ini terjadi. Saya ingin mengatakan, sekarang kita sudah mulai ingin dipisahkan. Persoalan ajaran agama kita ini hanya mengurus persoalan-persoalan ibadah dan ritual saja. Pada banyak hal kita ingin dipisahkan. Persoalan pendidikan, persoalan politik, persoalan ekonomi. Kadang-kadang kita tidak sadar, tapi kita digiring untuk bisa meninggalkan ajaran Islam.
Lalu diperkuat oleh orang-orang yang sekarang mengklaim diri sebagai Islamophobia. Dibuat betul itu. Bahkan diwanti-wanti jangan pernah sekali-sekali berbicara urusan politik di dalam masjid kita. Saya ingin mengatakan, ini pikiran yang salah. Bahwa Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, dia berikan ketenangan, kedamaian dalam segala aspek. Aspek interaksi sosial iya, aspek pendidikan iya, aspek berpolitik juga diatur di dalam Islam. Kalau tidak boleh melakukan propaganda di dalam masjid dalam urusan politik barangkali iya, tapi kalau berbicara politik dan politik itu sesuatu yang baik, maka silakan saja. Nah, kita sekarang ditakutkan dengan ini. Nanti lama-lama sampai orang pengajian juga dilarang gitu. Ini persoalan kita. Islamophobia. Nah, jemaah yang saya muliakan, lalu yang terakhir dari hadis yang pendek tadi, Rasulullah mengatakan, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah penganut muslim yang dinilai asing. Siapa yang dimaksud di sini? Rasulullah menyampaikan bahwa sungguh beruntung orang yang asing. Lalu Rasulullah ditanya para sahabat, siapakah orang yang asing yang termaksud di dalam hadis itu? Beliau menjawab, orang asing itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia yang melakukan kerusakan. Mereka ini orang-orang yang baik. Maka itu di akhir hadis tadi Rasulullah menutup dengan fatuba lil ghuraba. Pilihan kita sekarang ini, siapapun dia, apakah anak-anak kita atau orang tua atau generasi muda, maka marilah kita mencoba untuk menjadi manusia yang disebut oleh Rasulullah fatuba lil ghuraba. Beruntung orang yang terasing dalam situasi Islam dianggap sebagai ajaran yang asing. Jamaah yang saya muliakan, ada hadis yang saya kira menarik. Inna dina ghariban bada'a wa yarji'u ghariban. Fatuba lil ghuraba alladhina yasluhuna idza fasadan nas yatamassakuna ba'di bisunnati. Maksudnya hadis itu begini. Sesungguhnya agama Islam itu adalah asing di awalnya dan dia akan kembali dalam kondisi asing. Maka beruntunglah orang asing itu, kata Rasulullah. Fatuba lil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang asing di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia yang berbuat kerusakan. Lalu kata Rasulullah, yatamassakuna ba'di bisunnati. Mereka itu hidup di masa setelahku dengan tetap berpegang pada sunnah. Barangkali ini persoalan pentingnya yang perlu kita pegang. Dan ini bukan persoalan yang mudah, Pak. Menjadi manusia atau generasi muda yang memperjuangkan Islam yang baik, yang dirasa asing di dalam masyarakat itu, dia butuh pengorbanan, Pak. Bisa jadi juga dikucilkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan bahwa Anda termasuk orang yang sangat beruntung ketika Anda bersikap untuk memperjuangkan, menghidupkan Islam ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam beberapa hadis kalau kita baca bahwa melaksanakan ghuraba itu hanya sedikit saja. Kebanyakan dari kita ini tidak mau mengikuti. Bahkan kita masuk di dalam arus dan terhanyut di dalam pemikiran-pemikiran yang melenceng daripada Islam sebagai rahmatan lil alam. Jamaah yang saya muliakan, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada khutbah singkat ini. Terakhir, mari kita renungkan surat Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihillah alaihullah wa sayu'tihi ajran 'azima. Kita barangkali ingin menjadi orang yang
tuba lil ghuraba itu. Maka ayat ini menjadi penting bahwasanya orang-orang yang telah berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji juga setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat yang melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Kalau kita berjanji untuk mengikuti Rasulullah, maka insya Allah kita juga akan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkhianat dari ini, maka kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi renungan yang bermakna bagi saya dan jamaah semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal khadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saya muliakan, marilah pada khutbah yang kedua ini kita semua berdoa, kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada pada jalannya yang baik, kita dihindarkan dari berbagai bala dan dibukakan bagi kita semua pintu-pintu kebaikan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizq, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal sihah, abwabal salamah, wa abwabal afiyah, wa abwabal jannata ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.